ada 4 keadaan disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat. 1, ketika takbirat ihram. 2, ketika ruku'. 3, ketika bangkit daripada ruku'. 4, ketika bangun atau bangkit daripada tasyahud awal. Sunnah mengangkat tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tunggulannya kah? Min, ada tunggulan kah? Tunggulan. Oh, biar aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah ila anqal. Berkata al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah sampai daripada perkataannya masih membahas tentang rukun-rukun di dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun di dalam sholat itu ada yang mengatakan 13, ada juga yang mengatakan 17. Yang 13 berarti tumak ninahnya dihitung 1, yang 17 berarti tumak ninahnya dihitung i'tidal, tumak ninah, ruku', tumak ninah, sujud, tumak ninah. Kemudian selanjutnya an-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyah. Kemarin kita membahas tentang niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram ma'an niyah. Takbiratul ihram disertai dengan niat. Ya, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit bahwasanya kalimat takbiratul ihram atau lafaz takbiratul ihram itu adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Ada boleh diganti atau dipaling atau diganti kata-katanya Allahu Akbar, misalnya dengan bahasa Indonesia ada boleh, ya lah. Nah, kemudian syarat-syarat orang mengucap takbiratul ihram ini ada 20. Yang pertama harus mendengar. Bilanya takbiratul ihram kada mendengar, inya kada mendengar bertakbir seumpamanya. Nah, kada sah. Harus mendengar. Kemudian yang kedua dalam keadaan berdiri mentakbir. Tapi ini amunnya di dalam salat, ya kan? Dalam salat wajib itu kan wajib berdiri. Kalau salat sunnah ada masalah berduduk. Tapi kalau salat wajib selama inya kawa berdiri maka wajib berdiri. Nah, ketika mengucap takbiratul ihram wajib berdiri. Nah, kemudian antakuna bil arabiyah,
Dianjurkan juga dengan bahasa Arab. Kada kawa takbirat ihram kada pakai bahasa Arab, kada kawa. Kemudian an-nutuk bil lafdzil jalalah, harus ada kalimat Allahnya. Kemudian an-nutuk bil lafdzil akbar, harus ada kalimat akbarnya. Kemudian ada mumad di hamzatil jalalah, kada boleh Allahnya itu terlalu panjang. Allah terlalu panjang, lebih daripada 6 harakat kada boleh. Atau Allah, nah kada boleh juga, alifnya panjang. Kemudian bulang kada boleh juga batasdid huruf ba-nya, misalnya Allahu Akbar, kada boleh. Ini syarat-syarat membaca takbirat ihram supaya ada tersalah, ya kah? Kemudian kada boleh kita pisah Allah Akbar jar. Nah, tajeda ada boleh juga. Nah, kemudian kalimat Allahnya itu Allah, ibaratnya panjangnya itu kada boleh lebih bukan 6 alif lah, 6 harakat maksudnya. 7 harakat, 7 alif. Berarti 7 alif itu 14 harakat lah. Ya kan, 1 alif itu 2 harakat. 7 alif berarti 14 harakat. Allah, 7 kali bergerak Allah. 12 kali bergerak Allah. Lebih pada 12 kali gerakan 14 kali gerakan berarti, nah berarti kada bujur takbirnya lagi. Kemudian pulang kada boleh menambah waw Allahu Akbar. Nah, orang Allahu Akbar nya kada hu akbar. Nah, kemudian pulang kada boleh mengganti huruf, ya kah? Kada boleh diganti hurufnya. Kemudian pulang masuk waktunya, mun takbir belum masuk lagi waktu sembahyang, dah boleh. Kada sah. Kemudian pulang ketika takbirat ihram harus disertai dengan niat Allah. Itu ketika kita mengucap Allahu Akbar itu, di situ kita menghendak niat, saja aku sembahyang subuh, saya aku sembahyang zuhur, saja aku sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Di situ hendaknya niat. Takhiru takbirati makmum an takbirati imam. Si makmum kada boleh berdahulu bertakbir pada imam. Imam belum lagi bertakbir, makmum sudah bertakbir, dah boleh. Ayyakuna mustaqbilal kiblah. Nah, kemudian bertakbir itu pulang harus menghadap kiblat. Kalau nya kada menghadap kiblat, nah ada sah. Kemudian Allah yaqsida bi takbir. Di sini menghadap kiblat tuh ya Allah dada dahulu. Dada yang dimaksud menghadap kiblat itu dada. Kemudian Allah yaqsida bi takbir ghaira shalah. Hendaklah dia ketika takbir itu memang untuk sholat. Kalau takbir ibaratnya niat yang lain, kenapa jadi takbir? Karena ada niatan yang lain. Nah, berarti kada sah. Takbir kesan kenapa takbir? Karena sholat. Ayat hamzah akbar. Kemudian jangan sampai memutus huruf hamzah di dalam akbar. Misalnya nih, Allahu Akbar. Nah, ada boleh memutus nang itu, ada boleh. Nah, ini adalah syarat-syarat mengucap takbiratul ketika mengucap takbirat ihram. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian pulang di sini disebutkan bahwasanya cara mengangkat kedua tangan. Nah, dan harus kita ketahui mengangkat kedua tangan ketika takbirat ihram itu sunat hukumnya. Misalnya pian salat nih, takbirat ihram, ketika takbirat ihram tangan ini kada diangkat, Allahu Akbar, ada masalah? Ada masalah. Jadi mengangkat tangan ini sunnah. Mengucap takbirnya Allahu Akbar. Nah, mengucap Allahu Akbar itu takbir, itu wajib. Masalah mengangkat tangan sunnah.
Kada beangkatan kada masalah satu. Ya kalau perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Nah, kemudian pulang mengangkat tangan itu ada beberapa lah disunahkan, bukan ketika takbirat ihram aja. Ketika takbirat ihram sunnah mengangkat tangan. Kemudian ketika turun dari rukuk, ya kah? Ketika rukuk, ya kah? Misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk sunnah mengangkat tangan, ya kah? Ketika bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, sunnah juga mengangkat tangan. 3 dah, ya kah? Kemudian bangkit daripada tasyahud awal ketika tahiyatul pertama, rakaat kedua, ya Allah. Pokoknya tasyahud awal. Munnya sembahyang subuh kan kada ada tasyahud awal, tasyahud akhir, kada ada. Langsung tasyahud akhir aja. Nah, kalanya sembahyang maghrib, zuhur, asar, isya, itu kan ada tasyahud awalnya. Nah, ketika bangkit daripada tasyahud awal, sunnah mengangkat tangan. Sunnah. Jadi 4 lah. Ada 4 keadaan disunahkan mengangkat tangan di dalam sholat. 1, ketika takbirat ihram. 2, ketika ruku'. 3, ketika bangkit daripada ruku'. 4, ketika bangun atau bangkit daripada tasyahud awal. Sunnah mengangkat tangan, takbir. Kan takbir berdatan tuh. Ketika piang takbirat ihram takbir. Kemudian ketika mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ruku pulang, ya kah? Allah, angkat pulang tangan nih. Sami Allah, bangun daripada ruku, sami Allah, angkat pulang tangan. Kemudian ketika bangkit daripada tasyahud awal, tahiyatul, Mbak Tuntung baca tahiyatul, tahiyat pertama, Allah bangkit, ya kalau ke rakaat ketiga, Allahu Akbar, sunnah mengangkat tangan, sunnah. Nah kemudian pulang, jadi yang pertama sunnah lah kita ketahui ketika takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Misalnya bang, kadang mengangkat tangan takbir aja langsung, usolli fardu subuh rak'ataini makmuman atau imaman mustaqbil kiblati rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar, kada bangkat tangan, kada masalah. Sah kada sembahyangnya, sah. Cuma kada dapat pahala sunnah. Nah, itu aja. Sah tapi kada dapat pahala sunnah. Kemudian ketika mengangkat tangan dianjurkan kita itu telapak tangan, ya kah, menghadap kiblat, dan pulang tangan kita ini sejajar dengan bahu. Kada nangka ini tak ada, nangka ini kan kada sejajar, ya kah, sejajar, ya kah. Kemudian pulang ibham itu ibu jari, ini sejajar dengan apa sambatannya, andakan bonel apa, andakan anting ini apa ya sejajar lah dengan itu. Maunya bebinian kan antingnya, kalau menelakin kan ada ya andakan itulah sejajar. Jadi ibu jari sejajar dengan itu. Kemudian telapak tangan ini atau tangan kita sejajar dengan bahu, bukan Allahu Akbar ini kan kada sejajar. Jawabannya harus sejajar dengan bahu. Kemudian telunjuk, tadi kan ibu jari berada di anting, ya, sejajar dengan anting. Kemudian telunjuk sejajar dengan atas talinya. Dan dianjurkan juga yufarrij asabi'aha wasfata. Dianjurkan juga jangan terlalu rapat, ya kah? Jari kita nih ketika takbir jangan rapat, pakai ini jangan. Nah jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu baurak, jangan juga. Mun baurak salah, ya kah? Terlalu rapat salah juga, santai aja nah, sadang aja, wasat.
Nah, kemudian ketika meletakkan tangan, nah jadi tahu sudah ya Allah, kita sunnahnya nih ketika mengangkat takbir itu sunnahnya adalah yang pertama menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibn Hajar, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar seperti itu. Tapi ada juga ya kalau sebagian kita lihat dan kita baca di dalam kitab ada juga ini kan disebutkan tadi telapak tangan ini yang menghadap kiblat, telapak tangan. Tapi ada juga yang kayak itu nah. Jadi seolah-olah bahasanya lah tunduk sedikit lah bahasanya. Ujung jari ini tunduk sedikit najar. Ada juga yang kayak itu, ada juga yang rata ya kah? Ada juga yang kayak itu najar. Ada juga. Itu ada pendapat seperti itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Mahamili. Tapi kalau Ibn Hajar kada Jusidin, jar Ibn Hajar caranya kita mengangkat tangan ketika takbir itu telapak tangan ini itu menghadap kiblat. Kemudian ibu jari posisinya berada sejajar dengan anting, ya kah? Kemudian di atasnya ujung jari ini sejajar dengan atasnya telinga. Nah, kemudian pulang tangan sejajar dengan bahu, dengan bahu. Nah, dan dianjurkan juga ketika posisi jari kita jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu bahasanya jangan terlalu berurak, ranggang tuh jangan. Nah, kemudian meletakkannya ketika mengangkat, meletakkannya sunnah juga. Seandainya misalnya kita sholat misalnya ada meletakkan tangan di bawah dada dan di atas perut, seumpama kada langsung kayak itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kada masalah. Cuma sunnahnya diletakkan tangan ini di bawah dada lah, di atas pusat. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Nah, caranya bagaimana? Wadi'an rahah yumnah wa asabi ala ruku' yusra ma'adham. Nah, jadi caranya itu adalah cuma ada juga kita lihat behereng lah. Cuma di sini disebutkan seperti itu. Kada ada behereng, nggak ada. Jadi di sini disebutkan tangan kanan ini memegang tangan kiri. Jadi tangan kiri di bawah lah, di bawah. Tangan kanan memegang. Kemudian jari ya kah? Ada posisi jari. Ini kalingking lah sobatnya, kalingking kalau ngarannya lah. Ini kalingking, ini ibu jari lah. Kemudian kalingking ini apa sobatnya lah, memegang pagalangan. Nah, memegang pagalangan. Nah, ya kah? Ada yang 2, ada yang 3, ya kah? Ada yang 2, ada yang 3. Caranya nih. Nah, memegang pagalangan. Dan dianjurkan juga ketika kita mengucap takbir atau melafazkan takbir Allahu Akbar, ketika kita melafazkan takbir Allahu Akbar, nah ketika bar hanya turun, dianjurkan seperti itu, ya kan? Ada kita belajaran lawan guru kita. Jadi mengangkat takbir itu ketika takbirat ihram itu ada yang berisi seberataan. Contoh nangka ini Allah. Jadi ketika Allah tuh hanya bergerak tangan ini mengangkat Allahu Akbar. Nah, ini berisi seberataan. Ada juga Allah isinya separuh. Allahu Akbar hanya diturunkannya. Ya kah?
Nah, ada juga kayak itu. Semuanya sebadataan bujur aja. Cuma di sini disebutkan jasidin jangan baturun terkecuali sudah selesai kalimat akbarnya. Allahu akbar. Hanya baturun. Nah, ini sunnah-sunnah di dalam takbir. Intinya takbir yang wajib, ya kan? Yang wajib takbir atau ihram, kalimat Allahu akbar itu wajib diucapkan ketika sholat. Dan ketika mengucap takbir atau ihram, ma'an niyah. Di situ kita ma'andak niat. Nah, sahaja aku sembahyang subuh, saya aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Ketika mengucap takbir dianjurkan kita ma'andak niat. Kemudian wa qiraatil Fatihah. Rukun yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau orang sholat tapi Al-Fatihah kada dibaca, kada saham. Sholat nih Al-Fatihah kada dibaca, kada sah. Kada sah. Amun sembahyang ba imaman manggurujar. Nah, imam itu kan tanggungan imam. Ini sembahyang saurangan. Ya kan sembahyang saurangan. Nah, maka wajib inya membaca Al-Fatihah. Kemudian misalnya pang kada hafal Al-Fatihah aja. Kada hafal Al-Fatihah, bisa juga misalnya contoh orang hanya masuk Islam. Ayo pian kayak apa orang masuk Islam mau langsung hafal Al-Fatihah. Kita aja kada langsung hafal, ya kalau belajar alif bata saja dulu awalnya hanya hafal Al-Fatihah. Misalnya kada hafal bang, nah maka boleh diganti misalnya, ya kalau lah misalnya kada hafal, tapi tetap wajib dianjurkan inya belajar. Oh ya, tatkala sholat, nah misalnya ini ada pertanyaan, misalnya orangnya sholat. Sekalinya di dalam sholat inya kada kuat berdiri, nah kayak apa caranya? Kan dianjurkan kan di dalam rukun sholat kan al-qiyam, berdiri. Dianjurkan dan diwajibkan ketika sholat al-qiyam kita berdiri. Kalaunya kita kada berdiri, ya sembahyang wajib panglah, kalau sembahyang sunnah kada masalah. Nah, kalaunya kita kada berdiri, padahal kita mampu untuk berdiri, kada sah sembahyangnya. Kecuali sembahyang wajib, kecuali sembahyang sunnah. Kalau sembahyang wajib, nah wajib berdiri. Nah misalnya bang, tatkala sholat nih, kau wajib berdiri. Sekalinya sakit, kalau berduduk boleh kada? Boleh, ya kah? Boleh, berduduk aja. Nah kemudian qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah wajib. Bilanya surat Al-Fatihah kada baca, nah kada sah sembayangnya. Sembayang sunat kah sembayang wajib, apalagi sembayang wajib ya kah sembayang fardu. Sembayang sunnah kah sembayang fardu kah mau kada baca Al-Fatihah kada sah. Tapi kalau kita sembahyang ba imaman ya kah si makmum kayak imam tetap wajib sebujurnya. Ba imaman atau ba makmuan ya tetap wajib sebujurnya nih. Tapi ada pendapat kalau jadi makmum itu kita serahkan ke imam aja. Ke imam sudah menanggungnya. Nah, baca Al-Fatihah. Nah, dan membaca Al-Fatihah inilah kita wajib pulang belajar tasdidnya, jangan sampai rusak atau kurang huruf-hurufnya ya kah. Kemudian huruf-hurufnya makhraj hurufnya harus bujur karena wajib tadi. Kalau rusak Al-Fatihahnya, nah maka rusak juga sembahyangnya. Panjang handapnya harus kita pelajari juga. Kemudian hurufnya kayak apa yang bujur. Lawan pulang ketika membaca Al-Fatihah inilah sunnah, wajib, bukan sunnah lagi, wajib inya mendengar bacaan inya. Nah kayak takbiratul ihram juga wajib. Jangan baca Al-Fatihah karimut aja.
Cuma pulang mendengar ini jangan sampai orang dihiga terganggu. Kalanya membaca nyaring, baimaman sembahyang nih ya Allah. Baimaman sembahyang. Sidin jadi makmum, nyaring mana sampai-sampai orang dihiga terganggu. Ada boleh pulang. Ya sadang-sadang kira-kira mendengar. Belum guru aja mendengar tuh benyaring bang jar. Kira-kira aja, kira-kira terdengar. Amunnya kita benyaring, bingung kena orang dihiga nih makmum kah imam kah nyaring bana membacanya nih. Jadi kira-kira aja, kira-kira mendengar diri seorang, karena kan Fatihah itu kan termasuk rukun qauli lah. Rukun itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau rukun qalbi niat hati andaknya ya. Kalau rukun qauli ucapan Fatihah, baca salawat di dalam tahiyat, baca tahiyat ya Allah. Nah, itu rukun qauli. Ada rukun fi'li, itu gerakan. Ya kah? Gerakan. Nah, ruku', i'tidal. Nah, itu rukun fi'li. Kalau nya rukun qauli, ya Al-Fatihah, takbiratul ihram, harus mendengar. Kalau nya kada mendengar, nah, rusak Fatihahnya, kada sah sembayangnya. Kada sah sembayangnya. Baca Al-Fatihah. Nah, kemudian pulang qiraatul Fatihah bil basmalah. Nah, wajib berbuat bismillah. Ini menurut Imam Syafi'i lah. Ini menurut Imam Syafi'i. Kalau hanya membaca Al-Fatihah, kada bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Menurut Syafi'i kada sah. Kada sah menurut Imam Syafi'i. Karena menurut Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah, termasuk surat Al-Fatihah. Makanya tadi disebutkan kalau kita membaca Al-Fatihah kurang hurufnya atau kada pasih sambatannya atau tasdidnya luput, kada sah, apalagi kurang huruf, kurang ayatnya. Bagiannya. Nah, karena ujar Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Kalau tertinggal, kada sah sembahyangnya, rusak Al-Fatihahnya. Nah. Oh ya, tadi apa namanya masalah membaca Al-Fatihah ya kalau. Jadi wajib membaca Al-Fatihah itu wajib, ba imaman, ba makmuman tetap wajib sebujurnya. Nah, kecuali masbuk datang terlambat, imam sudah tuntung membaca Al-Fatihah, tuntung membaca ayat, seorang hanya takbir menuntungakan, maka bacanya lambat pulang. Bajujuk membaca menuntungakan Fatihah, imam tuntung sembahyang, bacaan seorang lambat. Nah, nenek ngarannya masbuk tadulu imam, kada masalah. Yang 4 imam. Kayak Pak Guru jaro ini bilanya sembahyang ba imaman tuh, apalagi bilanya bulan Ramadan. Sembahyang tarawih. Nah, awal guru yang baca Fatihah, hanya baca bismillahirrahmanirrahim, ruku ada imamnya. Mau menuntungakan hilang, ketinggalan, kada 20 lagi, kada 20 rakaat lagi tarawihnya. Bisa paling 2 rakaat. Kalajuan si imam nih. Nah, maka umpati gawen imam. Nah, dalam gambaran seperti ini kada masalah. Ya kah? La tasqutul Fatihah abadan illa fi halati wahidah wa hiya halatul masbuk. Ya, wajib membaca Al-Fatihah seluruhnya wajib. Walaupun di dalam salat berjamaah wajib. Ya kah? Wajib. Makmumnya wajib membaca, imamnya wajib membaca, atau sembahyang seorang wajib membaca Al-Fatihah, terkecuali masbuk taduhlu imam. Imam sudah ruku' seumpamanya, seorang mal belum tuntung iba Fatihah, Fatihah ruku'. Langsung ruku' aja, umpati imam. Lawan pulanglah. Men kita nih ya kalau takbir, si imam tuntung membaca Al-Fatihah sudah. Waladhdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jar imam nih. Seorang hanya takbir makmum. Kadusa lagi membaca doa iftitah pian. Langsung gas saja membaca Al-Fatihah. Ini membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah tuh pas imam takbir, seorang takbir, ayo baca doa iftitah. Ini imam sudah parak tuntung baca surat, baca doa iftitah babila membaca Fatihahnya. Kebanyakan dari jenah kayak itu Allah berkata jar kau aja jadi sesampatakan habis kada sampat. Kada sunat ya Allah. Jadi bilangnya kita tak dulu imam ya, kalau imam sudah rukuk kita belum tentu lagi membaca Al-Fatihah, nah langsung aja umpat tigawian imam. Ju'ilal imam liyuk tadabih. Imam itu dijadikan untuk diumpati. Kalau nyebisi imam tapi kadang mau umpat imam, tapi kadang sebagai imaman. Imam nih kadang ingat baca doa kunut. Sidin bakunut saurangan. Jurang napa jadi kada bano, jadi jurang napa jurang apa ngarannya ikan bakunut, imam kada bakunut, imam kada ingat panggil. Jadi bakunut aku saurangan, dah boleh. Ada boleh walaupun itu baik. Ju'ilal imam liyuk tadabi, imam itu dijadikan sagan diumpati. Maka subuh guru aja bakunut, imamnya kada bakunut, umpat aja buk. Jangan bisa-bisa seorang bakunut saurangan. Tagur dulu imamnya, subhanallah, menyalalakian lah. Mulalakin kan subhanallah, subhanallah, subhan 3 kali nih. Amunnya imam tatap karasnya kada bakunut, umpat tiga. Jangan bebatal. Ada yang bebatal. Jurang apa bebatal di subuh? Imamnya kada bakunut ya, bebatal ya kok. Nah, ini ngarannya kada mengaji. Ya bilanya lelakian kan subhanallah, bilanya babinian batapok ya ke tangan. Nah, batapok tangan. Bukan batapok tangan kayak ini bang lah. Nah, batapok tangan beisyarat lah kayak itu ya kalau babunyi. Nah, kayak itu. Bilanya babinian menagur kayak itu. Bila lelakian subhanallah. Bilanya ditagur ibaratnya tatap iman kada bakunut, jangan seorang bakunut. Nah, artinya kada mau pati imam, batal sembahyangnya. Batal. Ju'ilal imam liyuk tadabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau kita sholat di belakang imam jadi makmum tapi kada mau pati imam, kada sah. Kada sah. Wajibnya ulang sholatnya. Wajib. Nah, belajar. Alhamdulillah ya kalau belajar nah ya Allah. Nah, jadi rukun yang selanjutnya, rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Wajib kita belajar bacaan yang pas nang kayak apa, makhraj hurufnya, panjang handapnya. Karena bilanya rusak Fatihah, rusak juga sholat kita. Ketika membaca Al-Fatihah, ujar Imam Syafi'i, dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wajib membaca Bismillah. Nah, artinya bilanya kita sembahyang, kita sholat, tapi kada Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, langsung aja Alhamdulillah, kada Bismillah, kada sah menurut Imam Syafi'i. Maka guru ulun semalam tuh tahun 2000 sekian ulun umroh bahaji di Makkah kada ada Bismillah. Itu kayak apa kisahnya guru? Itu kan lain pendapat Imam Syafi'i. Kita kan di sini kan mengumpat Imam Syafi'i. Bapang salah lah bobohannya, bujur. Kada salah, kada bobohannya itu bujur aja. Cuma kita di Indonesia mayoritasnya mengikuti mengumpati Imam Syafi'i. Di dalam fikih ya kah, itu ada 4 imam atau 4 madhab imam yang diikuti, yang diumpati. 1 Imam Syafi'i, 2 Imam Maliki, 3 Imam Ahmad ibn Hambal atau Imam Hambali, 4 Imam Hanafi ya kah. Jadi beda-beda daerah atau beda-beda negara itu pian lah, beda-beda juga imamnya. Contoh nah kayak di Makkah lain Syafi'i lain. Di Makkah tuh pian bilangnya begatok 2 laki bini kan batal. Coba pian pikirakan seandainya tuh begatok 2 laki bini batal, tawaf tuh kada ketuntungan. Pasam tuh lah. Batal tegatok. Amun Imam Syafi'i kan batal. Jangankan menggatok bini orang, bini seorang aja batal, apalagi begatok bini orang. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Di Makkah bilanya begatokan ya tuh deh kadusa lawan bini seorang, begatokan lawan bini orang gak ada masalah.
ada masalah. Ini pendapat imam selain Imam Syafi'i, Imam Malik, ya kan? Nah, bila begitu kan nggak masalah. Makanya di Makkah tuh, nah tawaf, coba penhati, bilanya melihat di TV itu orang tawaf tuh, nah dua laki binian berdempet-dempetan, apalagi musim haji. Musim haji itu nah, munnya musim umroh, ya munnya umroh kan ya taliger lah sedikit. Tapi kalau musim haji, wah membeludak manusia, seluruh makhluk, seluruh manusia berkumpul di situ, ya bahaji beribadah, tawaf di situ. Nah, tagapak-gepak kada tahu bini siapa, batal kada batal. Kenapa jadi kada batal? Menurut Imam Malik di Makkah kada batal. Nah, kalau kita ya itu deh, jangankan bini orang, bini seorang aja batal, apalagi bini orang. Nah, begitu juga hukum di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat lain, kita lawan bebuhannya. Salahkah? Kada salah. Bujur aja bebuhannya. Bujur. Kita yang bismillah bujur, di sana di Makkah kada bismillah, bujur aja. Kenapa jadi bujur? Kita beda ikutan. Kita mengikuti Imam Syafi'i, bujur aja Imam Syafi'i ini, dan mereka mengikuti Imam Malik, bujur aja jo Imam Malik. Ya lah bujur. Di India pulang pian lain pulang tak? India Pakistan lain pulang. India Pakistan lain pulang hukumnya. Imam Hanafi, ya lah, Imam Hanafi. Kalau kita kan di Imam Syafi'i berkurban sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkad. Tapi kalau Imam Hanafi berkurban wajib. Nah, kita sunnah, buahnya wajib. Sama aja. Sama aja. Imam Malik, ya kah? Kita kan imbas sembahyang Isya, sembahyang Ba'diyah Isya, ya kalau sunnah setelah melaksanakan Ba'da Isya melaksanakan salat witir, sunnah, ya kalau ini menurut kita Imam Syafi'i. Tapi menurut orang yang ada di Mekah, Imam Malik wajib berwitir, mun kada berwitir berdosa. Nah, ya kah? Jadi apa namanya, ikhtilafu ummati rahmah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i ini sama aja berataan, cuma beda-beda pendapat. Supaya apa? Supaya mempermudah sagan umat beribadah. Contoh, kita ibaratnya ke Makkah bahaji atau umroh, amun kita karas memakai Imam Syafi'i aja bisa kada puntung tawaf tuh pian. Bapak nak kayak Pak, supaya kita mudah beramal beribadah umpat lawan Imam Malik. Bilanya begatokan kada batal. Nah, pulang nah. Ya kah? Makanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat antara umat-umatku itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Nah, nyaman jadinya, mudah jadinya beribadah, ya kah? Nah, jadi macam-macam, ya kah? Nah, kalau kita menurut Imam Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat wajib. Bilanya kada bismillah, nah kada sah sembayangnya, kada sah. Nah, Bapak nggak ya Pak Guru jadi di Makkah itu jar kada bismillah. Nah bebuhannya kan ya itu deh, beda mazhab, beda ikutan. Dan mereka asal pian tahu, mereka di Makkah Imam Sudais dan imam-imam besar Masjidil Haram lainnya, atau imam yang ada di kota Madinah, Masjid Nabawi, itu mereka bismillah juga, cuma begamat, ya kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begamat, bismillahnya begamat, dibaca tapi begamat, sir, lain jahar kada, mun kita kan jahar, ya kah, benyaring, ya intinya sama aja, ya kah. Tapi kalau kita menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, jangan kada bismillah. Monnya kada bismillah kada sah. Kalau nya kada sah, nah wajib mau ulang sembahyang. Astagfirullahaladzim, guru aja semalam tuh baca apa sembahyang kada bismillah, langsung aja alhamdulillah, nah kada sah sembahyangnya, ya kah, kada sah sembahyangnya. Wajibnya mau ulang
berapa kali misalnya tak tinggal sembahyang nih, maka saya tuju inya maulang sholatnya. Nah, kemudian watasdidatil arba asyrata, dan menjaga tasdid, mengucapkan tasdid tempat syaddah yang berjumlah 14, dan membedakan pengucapan dhad dari dha, karena di dalam Al-Fatihah tidak terdapat huruf dha. Nah, kemudian bolang nih, menjaga ketika kita membaca Al-Fatihah nih ya Allah, di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdidnya, harus kita jaga. Kita perhatikan, maksudnya 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Ini perlu praktek Bang lah, belajar sebujurnya. Kemudian bolang mengucapkan tasdid syaddah, ada 14 juga, dan membedakan pengucapan huruf dhad dan huruf dha. Dhad dan dha itu kan hampir mirip. Kalau dhad itu kan lidah posisi berada, lebih tepatnya lah, lidah berada di posisi lidah itu di dalam gigi. Nah, lebih garis besarnya. Tapi kalau dha itu lidah tuh tak keluar pada gigi. Nah, cuma intinya ini harus belajar Jepang ya Allah, belajar Fatihah lah, bab menyaurangan tersendiri. Kemudian pulang sumar ruku, rukun salat selanjutnya ruku tahun aja ruku ya Allah. Logo itu batunduk, nah bahasanya tuh batunduk. Nah, kemudian ruko itu yang sampurnanya ujar guru, ruko itu tatkala kita ruko itu diandak keleker di punggung kita itu kada gugur seperti papan yang lurus. Artinya kada tatungak banar kada juga, kemudian kada tak tunduk banar juga kada. Nah, ruko sampurnanya seperti itu. Ruko ya kan. Lawan pulang ruko ini dianjurkan mata atau pandangan kita melihat tempat pasujudan. Tempat pasujudan. Tapi kalau kita sholatnya ini dalam keadaan berbaring ya kadang lain lagi lah. Sholat barabah, sholat baduduk. Ini sholat orang yang sampurna maksudnya. Ruko. Nah, kemudian i'tidal. Summa ruku wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanau rahatah. Dan wajib membungkuk sekira kedua telapak tangan bisa memegang kedua lututnya. Wayat ma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu dan wajib tumakninah pada waktu itu hingga anggota tubuhnya tenang. Nah, jadi rukuk itu dianjurkan berdiam, pulang tumakninah. Setelah ruku Allahu Akbar, jangan berunggat-unggat. Allahu Akbar, nah berdiam dulu. Ya, sekadar membaca kalimat subhanallah sekali. Allahu Akbar subhanallah. Ya kah? Kalau bisa 3 kali lebih sempurna, ya kah? Nah, sekali sami Allahu liman hamidah, berdiam pulang, itu tumakninah ngarannya. Nah, kemudian sumal i'tidal. Kemudian i'tidal, dipahami sudah pian. Wa yatma'inna fihi wujuban. Kemudian batu makninah
I'tidal itu kan bangkit daripada ruku'. Kemudian batumaninah. Suma sujud marratain, kemudian dia sujud 2 kali. Wal julus baina sajadatain, dan duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'in wujuban fil qul, dan dia bertumakninah dalam semua keadaan. Wa yaf'alu baqiyar rakaat kadzalik. Kemudian setelah rakaat kedua, rakaat ketiga sama. Nah ini juga gaweannya, ada tasyahud, ada i'tidal, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Wa tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir. Wal julus fihi fardun, duduk tasyahud. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam fardun, dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salam ketika tahiyat itu wajib. Wassalamu minas shalah fardun, kemudian mengucap salam. Nah ini pangarannya rukun di dalam sholat. Insyaallah karena ada terperinci sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Nggih. Kebetulan ya, para salame ya, kita sembahyang di rumah, ternyata si imam ini ada bismillah, setelah rakaat kedua ada bismillah pula. Nah, mungkin ini menggunakan Imam Maliki. Apakah kita mubarakah atau apa? Menurut sembahyang taumpati lah bahasanya lah, imaman lah. Kita sebagai makmum sekalinya sembahyang, ya anggaplah sembahyang di masjid orang sebelah, ya Allah. Sembahyang di orang sebelah itu kan ya memang kada bismillah bubuhannya. Ya kalaunya di Makkah itu kan bismillah, cuma sir ya kalau lah begamat di Makkah di Madinah. Kalau memang kada bismillah orang itu, kalaunya memang kita kada tahu, ya kah? Kalau kita kada tahu seumpamanya ini apa ngarannya bukan Muhammadiyah, kada tahu nih. Sambat aja ya udah ya Allah. Kada tahu nih ini bahwasanya ini lain Muhammadiyah. Kada tahu dikira tadi kayak kita aja sembahyang sekalinya kada bisa, kada masalah. Kalau kita sudah tahu orang itu sembahyangnya ibaratnya kada bismillah, ibaratnya, maka kita dianjurkan jangan umpat, jangan imaman di situ. Ya kah? Ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Tapi ada juga yang mengatakan kada masalah. Kada masalah. Cuma ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Cuma ya tadi selama kita kada tahu nih. Misalnya perjalanan musafir jauh sampai waktu besinggah sembahyang maghrib nah. Besinggah sembahyang maghrib sekalinya Allahu Akbar alhamdulillah. Nah, orang sebelah ini tapi ngaran kada tahu, lanjut aja. Ini sudah tahu dah. Ini masjid ampun orang sebelah. Jangan lagi. Ada jarak bacanya terbagus sedikit. Ada boleh? Ya kan, ada boleh. Ini pendapat yang rajih, yang kuat ya kalau. Itu disebutkan dalam kitab Busyrul Karim seperti itu. Ya mun kada tahu ada masalah ya kalau. Mun sudah ta'alami itu tak kawaya lagi, apalagi. Mun sudah tahu itu dah. Ini sama aja pembentuknya jakanya jakanya tanda lah. Ada lagi pertanyaan? Ada min. Habis pertanyaan, amin. Talawas lah kita belajaran lama inilah. Babinian adakah? Takonan. Kenapa Jar? Kenapa? Kadada kalau kadada. Buhannya pintaran sabadataan. Amin. Apa nih? Misalkan Pak, makmum lawan bacaan Al-Fatihah
apakah bacaan imam itu ada pas kayak apa kita sebagai makmum, apakah ada sebenarnya jadi makmumnya atau kayak apa gitu? Bacaan kada pas imamnya nih, bacaan kada pas, maksudnya kada paseh gitu kah? Dari tajwidnya misalkan Oh. ada yang rusak juga gitu. Tadi masalah bismillah lah itu sudah jelas. Ini bacaannya bismillah aja orangnya cuma kada pas. Nah, itu ada kaidah di dalam salat berjamaah itu selama si imam yakin bacaannya bujur, maka kita sebagai makmum kada masalah. Ya memang di dalam kaidah yang lain ikuti yang batal. Ini orang ini batal, ini orangnya kada sah sembahyang kita umpati, ya kita kada sah. Tapi pulang dalam kaidah yang lain pulanglah. Ibaratnya selama imam ini merasa ini bujur, misal pas bacanya kada pas, kita takoni, ampun maaf guru, pian bacaan pian tuh kira-kira pian tuh pas sajalah menurut pian sembahyang tuh jadi imam tuh pas sajalah Fatihah pian tuh. Ujar guru tuh, bujur aja. Aku belajar mengambil guru lonsiano, sudah sudah. Karena ya kalau kita pas tuh masing-masing beda-beda. Yang si Ano pas, yang si Ano kada pas, menurut Sidin pas, menurut orang kada pas. Bacaan kita mintu juga menurut kita pas, justru bacaan nih. Tapi orang kada pas. Nah, kita belajar Al-Fatihah tuh ya, kalau kita belajar Al-Fatihah tuh lawan guru si A bujur sudah. Belajar lawan guru B pasti ada yang salahnya. Nah, kayak itu pang sudah, ya kah? Makanya tuh deh kita takoni bilanya jadi imam nih misalnya kurang pas, silah kurang pas, mun hancur tuh bilang itu sudah nyata sudah mun hancur, hancur bacaannya nah hancur ibaratnya. Nah, yang tadi huruf dot, iya kalau huruf dot dibacanya huruf zo, ghairil bisanya wala jolin, ini kan nyata dah wala jolin, ya kah? Wala jolin, ini kan nyata hancur bana sudah. Ini ya di sudah di apa jorang tuh paham hancur. Tapi mau ditakoni nah pian nih apa ngarannya bacaan pian tuh menurut pian bagus sajalah. Sudah belajar di mana? Oh, aku suka belajar dengan perguruanku perguruanku membujurkan aja dengan bacaanku. Nah, ini kada masalah. Ya kah? Jadi jangan memporakah lah. Misalnya Allahu Akbar, mendengar imam, jangan pas nih ya. Lalu mau porakah sidin atau bebatal. Harus bebatal, lanjutakan aja. Tapi nilainya hancur total ibaratnya. Hancur total tuh ya ditagur ay. Munnya kurang lebih aja ya kada masalah. Yang mun hancur yang ya tadi wala jolin tuh kan jauh benar tuh. Asa kada ada paparakannya bujur. Siratal mustaqim. Nah, itu nyata benar sudah siratal mustaqim. Siratal orang to-nya ta, siratal. Maka orang sotnya si-nya siratal mustaqim. Nah, nyata benar sudah salahnya. Ini kada pas lagi, kadanya kurang pas lagi, hancur ya tagur aja kalau. Tapi maksud ditagur ibaratnya sudah aja ditagur ibaratnya kada masih dah jakub balajar sudah guru kojar. Nah, tanggung jawab sidin dah. Ada lagi takonan jam jam 10 deh. Habis saya lah. Karena pulang kita lanjutkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana Amadha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha
كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم تقبل الله منكم